Nah itu kan kalau kita lihat ya, saya masih mengacu pada survei LSI Deni JA ya. Kalau kita lihat kan ditanya alasannya ya, kenapa atau pihak LSI mencari tahu kenapa kesukaan terhadap Prabowo itu sekarang melejit 90%, 90,5%. Nah itu salah satunya adalah karena image tentang Prabowo sebagai penjaga kerukunan, katanya kerukunan elit gitu. Jadi Pak Prabowo ini disimbolkan sebagai figur pemersatu, bukan pemecah belah, tadi seperti yang disebut oleh Mas Jiki. Dan juga Pak Prabowo itu diserang, kalau diserang itu nggak nyerang balik gitu. Jadi itu kemudian terkonfirmasi dengan persepsi di kalangan Gen Z dan milenial. Nah ini menarik bahwa mereka melihat Pak Prabowo itu sebagai sosok yang semacam itu. Nah ini kan artinya terjadi pembalikan terhadap persepsi tentang Pak Prabowo. Kalau dulu itu kan Pak Prabowo itu kan persepsinya itu kan selalu dikaitkan dengan kasus masa lalu ya, kasus 98, kemudian selalu dikaitkan dengan sosok militer yang garang dan seterusnya gitu. Nah ini kalau Bang Zulfan melihatnya gimana nih soal persepsi tentang Pak Prabowo saat ini? Ya Pak Prabowo ini saya kira apapun ya pasti dia banyak belajar dari Pak Jokowi lah soal bersikap. Ya. Kita kan lihat Pak Jokowi tidak pernah misalnya secara reaktif, misalnya apakah dalam ucapan ataupun dalam tindakan atau dalam keputusan terhadap orang-orang yang membenci dia, gitu loh. Nah ini kan tidak memberi ruang kepada kelompok-kelompok yang membenci itu semakin membesar. Dia di situ-situ aja itu, ya kan, tidak bisa membesar kemana-mana karena tidak ada respon dari Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi merasa ngerespon yang gini ngapain, nggak ada gunanya, malah bikin membesar-besarkan mereka kan gitu. Nah Pak Prabowo saya kira ini orang juga yang begitu lama berinteraksi dengan Pak Jokowi ya, dia pasti mempelajari 10 tahun Pak Jokowi itu seperti apa gitu loh. Nah ini kemudian kan orang kan semua perubahan itu kalau ada niat baik dari dirinya kan bisa. Katakanlah Pak Prabowo dulu karena dia lama di militer kan ada sikap-sikap militeristik dalam dirinya misalnya kan itu ada. Tetapi begitu bergaul sama Pak Jokowi orang yang memang terus terang saja lentur gitu ya dalam berkomunikasi, di dalam melakukan tindakan-tindakan menghadapi orang-orang yang memusuhi dia. Ini saya kira juga banyak pengaruhnya bagi Pak Prabowo di dalam dia bersikap atau menghadapi kelompok-kelompok yang berbeda. Ini mungkin itulah yang saya katakan ini Pak Prabowo ini merupakan sintesa sebenarnya. Dia merupakan sintesa. Jadi dari konflik orang yang membenci Pak Jokowi, orang yang kemudian suka sama Pak Jokowi, orang yang membenci Pak Prabowo, suka sama Pak Prabowo, dia berupaya bagaimana ini semua udahlah. Kita ini jangan ribut-ribut. Kita ingin membangun bangsa ini ke depan seperti apa. Mari kita bersatu, kan selalu mengajak seperti itu. Nah, kemudian kan tidak bisa juga semua orang-orang yang apakah pembenci Jokowi atau pembenci Prabowo diajak masuk kabinet. Itu kan nggak bisa juga. Nanti itu bisa melemahkan, ya kan? Nah, istilah orang bilang begini, ini kalau diajak mendadak masuk ini ngelunjak nanti, kan gitu. Ngelunjaknya begini, oh ini mereka takut sama kita harus gas terus nih kita, supaya mereka tambah takut. Nah jadi nggak bisa membedakan antara orang niat baik dengan orang yang takut. Padahal kan niatnya kalau diajak kamu oposan kan, tapi saya ajak ya, karena saya niat baik untuk kita bersatu. Tapi bagi si orang yang tidak sadar ini, yang tidak menggunakan akal sehat ini, dianggap Prabowo takut, Jokowi takut. Nah ini, nah, kalau orang-orang seperti ini kan nggak boleh dikasih peluang, gitu. Ya. Kecuali kalau mereka itu melakukan oposisi, tetapi mengajukan pikiran-pikiran, ide-ide, gagasan yang sehat untuk kepentingan bangsa, itu nggak ada salah diajak. Tetapi kalau mereka ini merusak, ngapain diajak, kan gitu. Itu Mas. Jadi ya, menurut saya seperti itu. Nah itu Mas JG, kalau kita lihat ya, masih soal persepsi ya.
persepsi tentang Pak Prabowo yang sekarang di-image-kan sebagai tokoh atau pemimpin yang menjaga kerukunan elit ya, kerukunan elemen bangsa lah ya, untuk menghadapi tantangan besar ke depan gitu ya. Ini kan sesuatu yang menarik kalau dikontraskan dengan zaman saat itu, pemilu sebelumnya ya. Zaman itu kan selalu yang menjadi sasaran tembak itu Prabowo dari segi ininya ya, lawannya. Nah sekarang ini yang menarik, Pak Prabowo itu, kaum oposan itu nggak pernah loh menyerang Pak Prabowo, jarang sekali menyerang. Sekarang yang diserang kan Jokowi dan Gibran, gitu ya. Nah, bagaimana Mas JG melihat ini? Kenapa Pak Prabowo tidak lagi diserang di dalam pertarungan kemarin ya sampai saat ini, Mas JG? Ya, pertama karena di bawah kepemimpinan Pak Prabowo hari ini kita mendapatkan sesuatu yang sebenarnya selama ini hilang, yaitu keyakinan bahwa kita adalah bangsa besar, kita adalah bangsa yang kaya. Karena kita bangsa besar, kita bangsa yang kaya, maka kita punya modalitas untuk menjadi negara maju. Kalimat-kalimat ini selalu dilontarkan oleh Pak Prabowo di berbagai macam kesempatan. Dia meyakinkan kita semua bahwa kita bisa menjadi negara maju. Dia meyakinkan kita semua bahwa kita bisa menjadi negara yang hebat. Nah, itu yang di era Pak Jokowi tidak terlalu sering diucapkan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi lebih melihat bahwa masa depan Indonesia tidak lagi bisa ditawar-tawar, harus dimulai dengan mengerjakan hal-hal yang fundamental. Apa hal-hal yang fundamental di pikiran Pak Jokowi dalam 10 tahun terakhir? Yaitu pembangunan infrastruktur. Infrastruktur itu hal yang penting. Infrastruktur itulah modalitas kita bisa menjadi negara maju. Nah, itulah yang kemudian menjadi fokus Pak Jokowi. Dan walaupun itu kemudian karena pembicaraan mengenai infrastruktur itu begitu berulang kali diucapkan oleh Pak Jokowi, itu juga yang kemudian menjadi modalitas buat para pengkritik beliau bahwa memang modalitas Pak Jokowi itu hanya infrastruktur, kira-kira begitu. Padahal gampang sekali, Gus Zahal. Kalau ada pertanyaan mengapa Jawa itu jauh lebih maju dibandingkan Sumatera, dibandingkan Kalimantan, dibandingkan Sulawesi, dibandingkan pulau-pulau lain di Indonesia sejak era pemerintahan kolonial Belanda ketika itu, bahkan sampai hari ini. Penjelasannya sederhana, Gus Zahal. Karena di Jawa itu ada jalan yang panjang yang dibuat oleh Dendels ya, kalau tidak salah, dari Anyer sampai Penarukan, sepanjang 1000 km yang melintasi utara Pulau Jawa. Akibat jalan itu, akibat infrastruktur yang bernama jalan itu yang mengakibatkan kemudian tumbuh kota-kota di sepanjang jalan yang panjang tadi itu. Nah, itulah yang kemudian menjelaskan mengapa Jawa kemudian jauh lebih maju, jauh lebih berkembang, karena infrastruktur berupa jalan yang menghubungkan dari ujung barat ke ujung timur Pulau Jawa itu sudah ada sejak beratus tahun yang lalu, begitu. Itu yang membedakan dengan mengapa di kemudian hari perkembangan Jawa lebih cepat tumbuh dibandingkan Sumatera, Kalimantan, dan pulau-pulau yang lain. Nah, keyakinan ini, fakta ini yang kemudian juga menjadi pertimbangan Pak Jokowi. Kalau kita mau menjadi negara maju, nggak ada lagi pilihan lain, bahwa infrastruktur harus kita genjot semaksimal mungkin. Bahwa akibat itu dia dibilang tidak care kepada hal-hal yang lain. Masyarakat lebih butuh makan daripada jalan nggak bisa dimakan, bendungan nggak bisa dimakan. Nah, hal-hal itu dia abaikan karena bagi dia nggak akan mau menjelaskan itu sebuah kebodohan atau kedangkalan berpikir. Bagaimana orang bisa makan dan bisa minum dalam jangka panjang kalau modalitas untuk mendapatkan itu kemudian nggak dipermudah. Tidak ada bendungan yang lengkap, tidak ada jalan yang bisa menghubungkan satu tempat dengan yang lain. Kan ekonomi akan tumbuh ketika infrastruktur itu terpenuhi di semua lini kehidupan.
Nah, ini yang kemudian diyakini oleh Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi hampir bisa dikatakan selalu berulang kali bicara tentang infrastruktur. Nah, berbeda dengan Pak Prabowo yang sudah diwarisi infrastruktur yang nyaris lengkap oleh Pak Jokowi ini, tentu saya nggak bisa bilang sudah lengkap. Karena tetap saja pemerintahan Pak Prabowo ke depan ini harus meneruskan pembangunan infrastruktur dan harus juga untuk membangun sebanyak mungkin infrastruktur lain untuk Indonesia ini kalau ingin kita menjadi negara maju 2045 yang akan datang. Nah, tetapi paling tidak Pak Prabowo punya keleluasaan waktu untuk itu. Nah, dengan demikian dia bisa menyampaikan kepada kita semua berulang kali tentang keyakinan dia bahwa bangsa ini adalah bangsa besar, bahwa bangsa ini adalah bangsa kaya, bahwa bangsa ini dengan modalitas itu akan menjadi negara maju. Nah, itu yang kemudian sekarang di setiap hati anak-anak Indonesia, di setiap hati kita-kita semua, kita percaya dan tersadarkan bahwa oh iya ya, kita ini bisa loh jadi negara maju. Nah, ditambah lagi belakangan kita lihat dunia sepak bola kita yang dulu kita nggak punya lagi hope, kita nggak punya lagi harapan, sekarang tiba-tiba kita juga punya harapan yang besar terhadap persepak bolaan kita, bahwa kita ternyata mungkin ya akan bisa berlaga di Piala Dunia. Nah, ini juga harapan besar yang sekarang juga ada di setiap hati dan di setiap denyut nadi orang-orang Indonesia, Gus Sahal. Saya rasa itulah penjelasan mengapa kemudian orang sekarang berharap banyak kepada Pak Prabowo dan akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendukung atau meyakinkan semua orang agar bekerja bersama-sama dengan Pak Prabowo. Dan kalau kita lihat angka 90% kepuasan itu, artinya kan partai yang sekarang belum menjadi bagian pemerintah, yaitu PDI Perjuangan, dari 16% pemilihnya, artinya ada 6% itu dari 16%. Hampir sepertiganya juga mempercayai Pak Prabowo itu, Gus Sahal. Gitu.